Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan ya membahas bagaimana penurunan rumus limit trigonometri. Lihat di sini, ya, di sini kita perhatikan ada sebuah lingkaran nih. Ada sebuah lingkaran di mana jari-jarinya adalah satu satuan. Nih, ini panjang OB adalah satu satuan, kemudian panjang OC juga pasti satu satuan, kemudian O ke pojok sini juga satu satuan, semuanya adalah satu satuan karena jari-jari lingkaran ini adalah satu satuan. Kita lihat di sini ada OA. Nah, ini OB, ini OB. OB ini adalah jari-jari dari lingkarannya. Kemudian dari OB ini, B ini ditarik tegak lurus terhadap sumbu X, ya, sehingga menghasilkan titik A, gitu ya. Kemudian, OC di sini, C itu adalah, jari-jari ya, jari-jarinya dari lingkaran ini. Kemudian kalau ini ditarik ke sejajar dengan AB, nah, sejajar dengan AB, kemudian dari OB ini dipanjangkan sehingga dia nanti bertemu antara garis ini dengan garis ini bertemu di titik D. OAB dengan segitiga OCD ini merupakan segitiga yang saling sebangun. Kenapa? Karena ini adalah sejajar ya. Ini adalah sejajar. Seperti itu. Jadi, segitiga OAB sama segitiga OCD ini adalah sebangun. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya di sini ada sudut yang namanya sudut X. Nah, kita tahu bahwa cos X, cos itu adalah perbandingan yaitu samping dibagi dengan miring, ya. Sampingnya adalah OA, miringnya adalah OB, sehingga cos X ini adalah OA dibagi dengan OB. Nah, karena cos X sama dengan OA dibagi OB, maka kalau kita tanyakan OA, maka adalah OB ini dikalikan dengan cos X, gitu ya. Sehingga OA-nya adalah OB dikali cos X. Nah, kita juga tahu bahwa OB ini adalah jari-jari lingkaran. Yang tadi lingkarannya ini adalah jari-jarinya adalah satu. Sehingga OB ini adalah satu. Sehingga kalau OB dikalikan cos X sama aja 1 dikalikan dengan cos X. Jadi OA itu sendiri adalah cos X. Karena 1 dikali cos X ya hasilnya adalah cos X itu sendiri. Jadi panjang OA itu adalah sepanjang cos X. Sepanjang cos X. Sehingga kalau begitu A ini adalah titiknya adalah sepanjang cos X, Y-nya adalah 0 gitu. Sehingga koordinat dari titik A itu adalah cos X, 0. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi ada lingkarannya, kita perbesar lagi ya. Ini lingkarannya kita perlihatkan yang sebelah sininya aja, sehingga gambarnya seperti ini. Ini lingkarannya, kalau diteruskan kayak gini ya, gede. Nah, dari sini A tadi adalah cos X, 0 gitu ya. Karena C ini adalah pada lingkarannya, sehingga ini panjangnya juga akan jadi 1, sehingga C itu adalah 1,0 gitu ya. Terus kemudian di sini ada titik B. B ini ternyata X-nya itu adalah sepanjang cos X dan Y-nya itu adalah sepanjang sin X. Kok bisa sin X-nya dari mana? Sin X ini adalah memakai sin X. Sin X adalah desa. Depannya adalah ini, depannya sampingnya adalah 1. Sehingga depannya ini adalah 1 dikali sin X. Sehingga yang ini AB ini adalah sin X, sepanjang sin X Y-nya. Sehingga B ini adalah cos X, sin X. Nah, sekarang yang D. D ini X-nya adalah 1, sepanjang 1.
Nah, 1, tan X. Kok bisa begitu tan X? Ya, karena dilihat dari sini ya, tan X itu adalah desa. Desa itu yang ini, CD dibagi dengan ini, OC, ya. Sehingga CD ini adalah tan X dikalikan dengan 1 ya, ini juga sepanjang 1 sehingga, titik D ini koordinatnya adalah 1, tan X gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini anak-anak, jadi segitiga OAB ini kan segini aja ya, kecil gitu. Kalau dibanding dengan segitiga bukan segitiga ya, dibanding dengan juring OCB, berarti juring kan segini. Ini sepanjang ini juringnya. Ini OAB pasti lebih kecil dari juring OCD karena ada bagian ini nih, gitu. Jadi ini pasti OCB segini ini pasti luasnya adalah lebih besar dari OAB. Kemudian kalau dibandingkan lagi dengan OCD, ini segitiga ini, pasti OCD lebih besar lagi gitu ya. Jadi urutannya adalah segitiga OAB ini pasti lebih kecil dari juring OCD, pasti lebih kecil lagi OCD gitu. Jadi, kalau ditulis kayak gini, luas dari segitiga OAB itu kurang dari luas dari segitiga OCD, kurang lagi dari segitiga OCD. Maaf, ini OCD ya seharusnya. Baik, kita lanjutkan ya. Segitiga OAB yang ini luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Oke, setengah alasnya adalah sepanjang cos X, ya enggak? Terus tingginya adalah sepanjang sin X, ya. Seperti itu. Ya, jadi OAB ini adalah setengah kali cos X kali sin X. Kemudian luas juring OCB. OCB ini luas juring. Yang namanya luas juring kalian SMP pernah belajar ya. Jadi luas juring itu adalah alfa dibagi dengan 360 dikali dengan luas lingkaran. Nah, alfanya kan X nih, berarti X per 360 yaitu 2 kali Pi, Pi-nya kan 180, kali luas dari lingkaran. Luas lingkaran di sini adalah Pi R kuadrat, sementara R-nya adalah 1. Karena jari-jarinya kan tadi 1, berarti Pi R kuadrat. Sehingga dari sini adalah Pi dibagi Pi adalah habis, jadi X per 2 saja atau setengah X. Kemudian yang ini luas OCD. OCD ya sama setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 1, tingginya adalah tan X. Setengah kali 1 kali tan X. Dilanjut. Di sini setengahnya Ibu coret semuanya ya, atau dikalikan 2 semua juga sama aja. Nah, kalau dikalikan 2 semua berarti tinggal cos X kali sin X, terus kemudian ini udah dikalikan 2 jadi X doang, kemudian ini tan X jadi tan X, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya ini dibagi sin X semua, ini bagi sin X, ini bagi sin X, ini bagi sin X, maka tinggal cos X aja nih kalau dibagi sin X. Nah, ini tinggal X per sin X ya. Yang ini adalah tan X per sin X gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita kan akan mau mencari limitnya ya. Kalau ini diambil limit, ini diambil limit, dan ini juga diambil limit, maka persamaannya akan jadi kayak gini. Limit X mendekati 0 dari cos X, ini pasti akan kurang dari limit mendekati 0 dari X per sin X. Pasti kurang dari limit mendekati 0 dari tan X per sin X. Nah, setelah kita masukkan coba X-nya itu diganti 0, jadi cos 0.
cos 0 itu adalah 1, sehingga limit X mendekati 0 dari angka 1, ya hasilnya akan jadi 1 nanti, ya. Ini hasilnya akan jadi 1. Nah, sekarang yang ini dibiarkan saja limit X mendekati 0 dari X per sin X masih tetap sama. Nah, yang sebelah sini kalau X itu juga. Nah, sehingga karena limitnya itu lebih besar dari 1, terus kemudian kurang dari 1. Berarti sebenarnya berapa? Dia itu harganya adalah lebih besar dari 1, tapi juga harganya itu adalah kurang dari 1. Nah, dengan demikian ya angkanya pasti sama dengan 1. Kalau lebih besar dari 1 tapi kurang dari 1, ya 1 itu sendiri. Sehingga limit X mendekati 0 dari X per sin X adalah 1. Ini kesimpulannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari kesimpulan sebelumnya maka nih tadi kan kita sudah tahu nih ya, limit X mendekati X per sin X tadi adalah 1. Nah, bagaimana dengan limit X mendekati 0 tan X per X? Nah, ini pasti jadi tan itu kan sin per cos ya. Kita ubah jadi sin per cos. Nah, X-nya pindahin jadi sini, ini 1/cos X. Nah, padahal kita udah tahu nih tadi dari sebelumnya. Jadi limit X mendekati 0 dari X per sin X itu hasilnya adalah 1, ya kan? Dikali dengan limit X mendekati dari 1/cos X. Nah, sehingga di sini ini hasilnya adalah 1, yang ini kalau dimasukkan adalah 1/cos X, cos 0, cos 0 adalah 1. Jadi 1/1, jadi hasilnya 1 lagi. Jadi ternyata limit X mendekati 0 dari tan X per X juga hasilnya adalah 1 ya. Di sini limit tan X per X hasilnya adalah 1. Kemudian ada limit X mendekati 0 dari tan X per tan X juga hasilnya adalah 1. Ini dengan cara yang sama ya, dicari-cari seperti ini hasilnya pasti juga 1. Satu lagi limit X per sin X juga hasilnya adalah 1. Ini kesimpulannya ya. Baik, itu kesimpulan dari mana sih rumus limit yang hasilnya 1 itu, sehingga bisa menyelesaikan beberapa atau berbagai limit fungsi trigonometri. Demikian penurunan rumusnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.